terhormat Bapak Pendeta Ambar Sulistiono beserta Ibu Rana, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri, yang terhormat Bapak Ibu dari Komisi KWD Warga Dewasa GKJ Wonogiri, dan yang terhormat dari Jemaat GKJ Wonogiri terkhusus Pepantang Tokoh Kidul, dan yang terhormat bagi rekan-rekan dari Ibu Retno Ekowati, yaitu pensiunan dari SMP Negeri 2 Wonogiri, dan rekan-rekan dari almarhum Bapak Motar dari SMP Negeri 1 Selogiri, dan juga yang terhormat bagi Bapak Ibu dari lingkungan perumahan Tokoh Kidul ini. Puji syukur kepada Tuhan, dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan kami, yaitu kami akan mengadakan Biston ucap syukur dan mengenang bagi ayah, bapak ayah, suami, dan eyang almarhum Bapak Mohtar yang telah mendahului kita, dipanggil Tuhan sudah 7 tahun. Berhubung ini waktunya undangan kami seharusnya jam 3.30 dan ini jamnya sudah hampir jam 4, maka Biston ucap syukur ini akan kita mulai. Yang akan memimpin pada Biston ini adalah pendeta kami, Bapak Pendeta Ambar Sulistiono. Dan sebelum Biston dimulai, ini ada persembahan lagu dari keluarga. Monggo. Nanti dilanjutkan langsung Bapak Pendeta. Saudara-saudaraku yang terkasih, kami sekali atas kedatangannya. Saya perkenalkan, ini anak saya yang pertama, ini anaknya yang kedua, ini yang pertama, sayang sekali anak saya yang tidak bisa datang karena tugas sebelumnya mari saya di apa namanya kita hidup bersama yang sudah ada supaya saya tidak saja ya Bu.
12 malam itu. Maka dari itu saya hitung pada 7 malam sebelum menghadap Tuhan, kemudian 7 tahun sekarang, kemudian 77 tahun usia. Tepuk tangan kagem bayaraken Buntar. Menyaksikan sukacita keluarga dalam kenangan akan cinta kasih mendiang Bapak Muhtar. Demikian pula bersama kita menghayati bagaimana Ibu Muhtar Bu Retno Ekowati menerima berkat Tuhan 77 tahun. Sukacita terbesar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa mampu untuk bersyukur. Demikian pula lagu yang mengingatkan akan komitmen mendiang, tekad manah kawula, keinginan hatiku, semangatku untuk selalu ikut Tuhan. Ya telah demikian terwujudkan di dalam kehidupan keluarga. Jemaat Tuhan yang terkasih, sanak saudara, Ade Taulan yang boleh untuk merasakan sukacita keluarga, izinkan kami melayanikan persekutuan doa ucap syukur bagi keluarga Ibu Retno Ekowati atas ulang tahunnya. Demikian pula kenangan cinta kasih bersama dengan mendiang Bapak Muhtar. Tata ibadah kami siapkan dalam bahasa Jawa. Karena permohonan dari keluarga sebenarnya bahasa Indonesia, maka saya akan alih bahasakan kecuali lagunya nanti. Nyata ya? Ya. Mari bersama kita akan khususkan waktu kita menghadap Tuhan dalam keheningan, mempersembahkan persekutuan kita untuk kemuliaan namanya. Saat teduh bagi kita bersama. Mari. Jemaat Tuhan yang terkasih, seluruh orang percaya, akuilah di dalam hati dengan mengatakan yang demikian, bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada beserta saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam penghiburan 7 tahun yang lalu, ketika yang ladusi mereka Pak Pendito Sulu kadosen dihitung babakan pitulungan dan baiknya. Bagaimana di dalam kehidupan ternyata hari ini juga diulang serba 7 tahun sebelum mendiang berpulang, 7 hari sebelum mendiang berpulang, ada komitmen untuk senantiasa setia mengikuti Tuhan. Demikian pula 7 tahun telah berlalu, keluarga senantiasa direngkuh oleh Tuhan. Demikian pula secara khusus penghayatan 77 tahun yang dihayati oleh Bu Muhtar dan keluarga. Pitulungan, pertolongan senantiasa dirasakan. Bukan hanya atas keluarga ini, tetapi juga kita bersama. Mari kita nyatakan syukur kita melalui hitung pasamuan Jawi 1 sekawan baik 1 dan 2 Adrenging Teas Kilo.
Misung-sungaken gesang mempersembahkan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka biarlah kita setiap orang percaya, apapun agama kita, apapun jalan hidup dan pilihan kita, dimampukan senantiasa untuk mengikuti Tuhan dan mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup dan harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersama litani persautan ulang pembahasan 3 ayat 11 durugi 18 maka Amsal 3 ayat 11 sampai 18. Hei anakku, ojo nampe marang pamret dinisang Yehuwa, lan ojo bosen marang pepengete. Rahayu wong kang tompo kawicaksanan, wong kang oleh kapinteran. Ajine ngluwi raja peni, apa wae kang kok arepake ora bisa madani. Dalane iku kebak kabut jan, lan sakaya lurunge anane mung tentrem. Ya, bersyukurlah setiap orang yang senantiasa berpegang kepada perintah Tuhan, karena mereka lah orang yang disebut berbahagia. Maka Amsal mengatakan jangan menolak segala bentuk pemeliharaan didikan dari Tuhan. Jangan menolak ketika kita diingatkan oleh Tuhan, karena Ia mengasihi setiap orang yang merelakan kehidupannya, diberikan tanggung jawab, diberikan berbagai macam hal yang mungkin bisa saja terasa berat. Tentu perjuangan itu juga pernah dialami oleh keluarga bersama Bapak Muhtar, Ibu Retno, Ikawati. Berjalan bersama sampai dengan maut memisahkan. Ternyata mereka juga tetap mampu untuk tetap menghidupi cinta kasih. Demikian pula selepas mendiang menghadap kepada Tuhan 7 tahun berlalu, Ibu Retno Ikawati tetap setia mendampingi anak-anak dalam setiap perjuangan kehidupan mereka. Maka bersyukur ketika mereka saling memiliki. Demikian pula Amsal mengingatkan bagaimana cinta kasih Tuhan nyata, selayaknya orang tua yang juga memberikan tanggung jawab kepada anak-anak. Mergo ditresnani mila diparingi setunggaling tanggel jawab yang ditoke. Nah, itu menjadi sebuah hal yang tentu membuat kita bertanya, apakah ada cinta ketika kemudian kita ditinggalkan, ketika kita dibiarkan, ketika salah tidak diingatkan, ketika memiliki sebuah prestasi tidak dipuji. Terkadang kita merasa dibiarkan di dalam hidup. Bersyukurlah ketika kita menerima setiap peristiwa dalam kehidupan, sekalipun mungkin berat, kehilangan orang terkasih,
Tetapi 7 tahun berlalu, nyata pemeliharaan Tuhan. Demikian pula 77 tahun perjuangan usia. Tentu juga bukan sebuah perjuangan yang mudah. Mungkin banyak di antara kita yang mungkin berusia lebih dari 77 tahun dapat berbagi tentang lika-liku kehidupan. Maka ketika Bu Mukhtar juga undang kanca-kanca SMP terus mengenang masa-masa remaja, sudah berapa puluh tahun itu, atuh banget, banyak tahun. Apalagi juga rekan-rekan sealumni mendiang Bapak Mukhtar, tentu ada kenangan cinta kasih yang akan hidup. Maka sore hari ini kita akan memuji Tuhan kembali dengan memujikan KPJ 170, Lubering Berkah Sang Gusti, limpahan berkat Tuhan. Bait 1 sampai 3 kita pujikan. Yeku
bersyukur untuk perjumpaan yang Tuhan berikan. Sukacita bagi kami ketika Engkau mempertemukan kami dalam keadaan yang baik. Maka hanyalah puji sembah kami yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bersama dengan keluarga Ibu Retno Ekawati Muhtar, bersama dengan anak cucu, sanak kerabat Handai Taulan, jemaat Tuhan dan seluruh orang percaya yang boleh untuk merayakan sukacita di kesempatan sore hari ini. Memohonkan berkat kepada Tuhan agar segala sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Limpahan berkat senantiasa menjadi harapan dan penantian kami. Maka ketika kami saat ini menghayati bersama dengan keluarga 7 tahun berlalu semenjak berpulangnya mendiang Bapak Muhtar, Tuhan tetap menjaga dengan setia. Demikian pula sukacita 77 tahun Tuhan berkati usia untuk Ibu Retno Ekawati. Semua menjadi alasan bagi keluarga untuk berbahagia. Maka izinkan kami menghayati cinta kasih Tuhan yang begitu mendalam. Maka bersama dengan keluarga kami sediakan hati untuk bersama terima sabda firman. Mampukan kami dengan hati yang terarah pada Tuhan, dengan harapan penuh, iman penuh, mendapatkan seluruh kebaikan dari firman. Maka berkatilah setiap orang yang menantikan sabda firman, tuntunlah dengan Roh Kudus-Mu. Demikian pula hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah kehendak-Mu yang diajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Maka kemudian ketika kita mencari tempat yang baik, tempat yang aman dan nyaman, itu merupakan sebuah pilihan. Bahkan ketika saya tadi datang, memang sudah lama kemudian saya melirik tanaman yang di sebelah sini. Witrian kalau niku pengen tanduran ngoten. Kenging menapa? Karena dilihat asik. Mungkin sudah lama gitu terus panjang-panjang mengatakan. Ketoke penak yen tak tandur ana ngarep pastor. Nyaring debu supaya terlihat lebih asik juga. Teduh, sekecok. Dan hari ini yang kemudian kita bangun di tempat banyak orang yang menanam tumbuh-tumbuhan. Karena selain tempat untuk berlindung, kita juga membutuhkan tempat yang teduh, nyaman, asri. Dan kita berusaha untuk mewujudkan itu. Bahkan ketika kita sadar, kita pun juga memperlakukan mereka yang telah berpulang, bahwa mereka juga membutuhkan tempat perlindungan. Kinten-kinten menawi kita datang sarian mekaten wonten ingkang dipun damelaken kijing nggih. Wonten ingkang dipun damelaken cungkup. Leres enten ugi ingkang kadang kala ngantos ageng. Sak cakruk pos kamling. Enten nggih, wonten. Ingkang ugi nalika nembe dipun sarekaken butuhke payung. Ya, nggih dipun camisi payung. Yen payunge renek dadi golekan. Malah dipun padosaken payung modern sanes payung ingkang limrah wonten ing makam. Kenging menapa? Awit kula lan panjenengan dados basa Jawa. Karena kita sadar bahwa di dalam kehidupan terkadang kita naluri kemanusiaan kita membutuhkan tempat perlindungan, membutuhkan tempat perteduhan, membutuhkan tempat di mana kita untuk merasa aman dan nyaman di dalam kehidupan kita. Maka Mazmur menyatakan bahwa di dalam kehidupan sang juru Mazmur, dalam hal ini dikatakan bahwa doa Musa, Nabi Musa, yang kemudian menyampaikan di dalam kehidupan bangsa Israel, yang kemudian terdokumentasi di dalam kitab Mazmur. Terkadang kita menyangka bahwa Mazmur itu kabeh tulisannya Prabu Daud, ya kan? Ternyata juga mendokumentasikan doa Nabi Musa, di mana dia menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang maha tinggi telah kau buat. Dikatakan ini kepada umat, tempat perteduhan. Maka ketika kita mengawali dalam pengakuan bahwa pertolongan kami, perlindungan kami di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Pengakuan
Setiap orang percaya mengatakan demikian. Bahwa kuasa yang maha tinggi itulah yang kemudian melindungi kita dalam setiap laku kehidupan kita, dimanapun dan sampai kapan. Dan inilah yang kemudian dihidup di dalam kehidupan kita. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ini seolah-olah mengingatkan bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Abot membutuhkan tempat perlindungan loh. Lagi boten enten papan kangge bangun kemah. Bukankah itu padang pasir? Bukankah ada banyak ancaman di mana? Gurun, tempatnya panas. Sekalipun mungkin mereka harus membuat kemah-kemah sederhana untuk berlindung dan berteduh. Tetapi ingatlah ketika Tuhan memberikan kepada mereka tiang awan. Kados nalika wayah mekaten. Kita terlindung dari teriknya sinar matahari. Andaikan saja terop ini sebagai tiang awan, enak banget, teduh banget. Sing maringi sinten? Gusti Allah. Yen niki nggih tukang kaca. Tetapi jika kita menggambarkan bagaimana Musa mengajar kepada bangsa Israel, ingatlah bahwa perlindungan kita adalah Tuhan. Malapetaka tidak akan menimpa, tulah tidak akan menimpa. Segala bentuk malapetaka, kecelakaan tidak akan menimpa kita. Mengapa? Tuhan berada di pihak kita. Sekalipun sebagai manusia, kita juga tidak luput dari hal itu. Tetapi ingatlah, kita dimampukan untuk tetap memperjuangkan. Berjuang bersama. Ketika sakit, mari sakit nopo Bapak Ibu? Nah sakit nopo? Obati, keroan, munjuk jamu, munjuk obat. Napa enten sing ndelak? Boten. Mengapa? Karena kita sadar bahwa kita harus berjuang. Bahwa untuk terbebas dari segala bentuk malapetaka, kita juga harus menghindar, membuat sebuah perlindungan. Dan perlindungan itu berasal dari Tuhan. Bahkan kuasa dari Maha Tinggi dikatakan demikian. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Setiap orang yang berlindung pada Tuhan, bukankah Tuhan yang kemudian akan mengutus malaikat-malaikatnya menjaga dan menuntun jalan kita? Ketika seseorang berlindung pada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan mereka. Kejaba sing diandalke roh pepeteng ya kesenengan. Roh pepeteng menika bah tak genteni ning peteng. Tetapi jika Tuhan yang menjadi andalan kita, maka teranglah malaikatnya yang akan melindungi dan menjaga kita. Jaminan di dalam kehidupan kita. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh pada batu. Singa dan ular tetung akan kau langgar. Engkau akan menginjak-injak anak singa dan ular naga. Yang diterjemahkan secara harafiah, bukan mungkin belum lawan. Niku wonten kucing nggih. Kinten-kinten kucing kali anak singa gede banget. Pikel, sekalipun bentuknya mungkin sama, tetapi kita lihat bahwa jaminan firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa untuk menginjak anak singa dan ular naga, segala bentuk perlawanan dan kuasa kegelapan yang tentu juga akan kita lawan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan membersamai kita, menjaga dan melindungi kita, kuasa mana yang akan mengancam? Sore hari ini, keluarga merenungkan itu semua dalam pengakuan bahwa mereka dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Betapa beratnya segala pergumulan dalam kehidupan, segala bentuk hal yang mungkin harus dilalui, sekalipun tidak semuanya diceritakan di hadapan kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Bahkan ketika masih ada pergumulan, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memampukan. Kuasa menginjak, meluluh lantakkan dan mengalahkan kuasa-kuasa si jahat yang sedang berusaha untuk menggoda kita. Jangan sampai kita menyerah dan kalah. Yang kita andalkan bukan kekuatan kita, tetapi perlindungan Tuhan. Selamat menyerahkan diri dalam cinta kasih Tuhan, menjaga kehidupan keluarga ini di dalam pengasihannya, senantiasa memakai dan memaknai bahwa satu-satunya pelindung kita adalah Tuhan.
Jika yang 7 pitulungan, tentu kita percaya bahwa pitulungan itu berasal dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Selamat berbahagia, Muhtar. Selamat mengenang cinta kasih dari mendiang yang telah berpulang. Selamat nyamping-nyampingi anak cucu, mewujudkan harapan dan segala bentuk perjuangan dalam kehidupan mereka, sama seperti yang dipujikan oleh mendiang yang telah dipujikan bersama anak cucu. TKT mana? Berkomitmen, bertekad untuk senantiasa mengikut Tuhan selama-lamanya di dalam kehidupan Panjenengan. Amin. Saat teduh bagi kita bersama, sebelum nanti bersatu dalam doa. Bersama kita berdoa. Kami bersyukur untuk perenungan kami, untuk firman yang boleh kami hayati, mengingatkan kami bahwa dasar kehidupan kami, perlindungan kami hanya berasal dari Tuhan. Kuasa yang maha tinggi yang menjadi perteduhan kami, malaikat-malaikat Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Tidak ada kuasa manapun di dunia yang dapat memberikan pertolongan seperti pertolongan Tuhan. Maka kami bersyukur bersama dengan keluarga di tempat ini, dalam kesetiaan mereka mengikuti Tuhan, dalam perjalanan kehidupan mereka bersama-sama dalam cinta kasih. Maka saat ini dalam kenangan 7 tahun berpulangnya mendiang Pak Muhtar, kami bersatu untuk memohonkan berkat bagi keluarga dalam penghiburan Tuhan. Bapa, nyatakanlah kuasa, senantiasa mampukan mereka untuk berjalan bersama, memaknai setiap perjuangan kehidupan bersama, mengatasi setiap persoalan kehidupan, pergumulan, dan hal-hal yang terasa berat dalam kehidupan mereka. Izinkan mereka menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya Engkaulah yang diandalkan, hanya Engkaulah yang memberikan jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Juga ketika hari ini Ibu Retno Megawati Muhtar menghayati ulang tahun ke-77, 4 Juni 2024, menjadi momen bagi beliau untuk bersama-sama menikmati cinta kasih Tuhan. Maka saat ini dirayakan bersama dengan sanak saudara, jemaat Tuhan, handai taulan, tetangga yang boleh untuk berbagi sukacita. Iring doakan, biarlah panjang umur, kesehatan, kemuliaan Tuhan tambahkan di dalam kehidupan. Secara khusus dalam mendampingi anak cucu, mendoakan mereka, abadikanlah cinta kasih mereka, sehingga bersama dengan penyertaan orang tua, pendampingan orang tua, perlindungan orang tua, anak cucu merasakan ketenangan di dalam kehidupan. Terlebih ketika doa-doa itu dipanjatkan dalam cinta kasih dan ketulusan, menjadi penyemangat kehidupan anak cucu. Kami pun membawa dalam doa untuk keluarga Ibu Rina, Bapak Asri Wijayanto, keluarga Bapak Purnomo Hari Nugroho, Ibu Umi Nur Hasifah. Jagalah kehidupan mereka, komitmen mereka bersama. Apa yang saat ini mereka raih, biarlah menjadi ungkapan syukur untuk terus dihayati. Apa yang mereka rencanakan, Tuhan berkatilah, terwujudlah di dalam kehidupan yang terbaik. Ketika ada hal-hal yang saat ini mereka gumuli, kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar. Diberkatilah cucu-cucu tercinta, Ananda Halim, Lintang Arum, Lintang Ayu, Nobel Harum. Sertailah di dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, bakti mereka kepada orang tua, langkah hari-hari mereka, pergaulan mereka, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam perbedaan, namun kami percaya ada keharmonisan, ada cinta, ada bakti, ada hormat yang senantiasa mereka miliki dan menjadi kekuatan satu sama lain. Maka hari ini menjadi sarana bagi keluarga untuk bersyukur, menikmati dan menghitung setiap berkat. Maka ketika mereka bersaksi di hadapan semuanya, biarlah kami pun juga berdoa yang terbaik di dalam kehidupan keluarga di depan ini. Kami pun juga demikian dalam setiap umur, setiap rencana, pekerjaan, berkat dan usaha. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan.
agar kami pun bersama turut menghitung hari-hari kami, waktu-waktu kami, umur kami, yang merupakan pemberian Tuhan. Jika ada berkat yang akan kami nikmati, sucikanlah. Jadilah kekuatan bagi kami, agar kami senantiasa terjaga dan terpelihara di dalam kehidupan jasmani. Demikian pula di dalam rohani kami telah menerima makanan yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Dan jika semuanya telah usai, izinkan kami berpisah dalam sukacita, meninggalkan kesan yang baik, meninggalkan cerita yang baik, dan menorehkan sejarah kehidupan yang baru. Ampuni jika di dalam kami bertemu ada dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama kita akan akhiri dengan lantunan Kidung Pasamuan Jawi 198 bait 1 dan Lampai Besar Memuji. Jalan kehidupan kita tidak lepas dari segala bentuk persoalan. Ada kegelapan, ada perkara, ada persoalan yang bisa saja terjadi. Ada mendung, ada kegelapan yang bisa saja menderita. Percayalah, sehabis hujan akan nampak pelangi, akan mewujudkan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan menyatakan janji setianya untuk melindungi, untuk senantiasa memberkati. Maka serahkan kehidupan seperti ini ke dalam tangan Tuhan. Hidupilah janjinya, maka Yang Maha Kuasa akan mewujudkan janji itu dalam kehidupan kita. Arahkanlah hati pada Tuhan, tunduklah menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian jemaat terkasih keluarga dalam pengasihan Tuhan. Persekutuan doa yang boleh untuk kita adakan bersama bukan menjadi kesaksian bagi keluarga atas ungkapan syukur yang tiada. Kami dalam keterbatasan melayani, mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Waktu selanjutnya kami persilahkan untuk bersama-sama menikmati waktu jamuan sampai dengan akhirnya. Kristi berkahi keluarga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi jalannya doa syukur untuk keluarga Ibu Mukhtar bisa berjalan dengan baik dan lancar berkat Tuhan yang menyertai, Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita semua. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani doa syukur pada sore hari ini, dan juga berterima kasih kepada jemaat semua yang boleh mendukung keluarga ini, dan kami juga berterima kasih kepada saudara-saudara satu lingkungan yang juga boleh berperan di dalam kita bersama-sama mendoakan keluarga ini supaya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan. Dan kami juga mewakili keluarga ngaturaken sugeng lelenggahan, monggo untuk bisa menikmati apa yang sudah dihidangkan. Dan keluarga juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penerimaan ada sesuatu yang kurang, baik di dalam kami menyapa, baik di dalam kami memberi tempat duduk dan sebagainya. Jika ada yang kurang, kami mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya semoga dipun sekecakan saderipun lelenggahan tersebut Gusti berkahi. Terima
berganti tahun, waktu mengajakku tumbuh dewasa. Banyak suasana telah berubah karena hukum dan tuntutan dunia. Rindu memaksaku untuk kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta dibalut kehangatan. Kini aku telah jauh berada, rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu rumah, aku rindu pulang, rinduku disayang, sanak saudara. Rindu memaksaku untuk kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta dibalut ke